Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori pengetahuan dan nilai. Saya Azanazila T 2019-2004 akan menjelaskan tentang pengertian pengetahuan. Pengertian pengetahuan dari waktu ke waktu tidak bisa kita pungkiri, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari pengetahuan dan nilai. Bahkan segala perilaku manusia berasal dari pengetahuan dan nilai. Manusia juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu, sehingga secara alamiah manusia berpikir untuk mencari kebenaran, di mana dengan pemikiran itu maka terciptalah pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya tercipta dari suatu pemikiran seseorang, tetapi pengetahuan juga ada yang bisa dari pengetahuan hidup seseorang maupun dari pengalaman hidup kita sendiri. Mencintai pengetahuan adalah awal proses seseorang mau menggunakan daya pikir sehingga mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana yang telah dipahami juga, pada dasarnya manusia memang selalu identik dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini bukan semata-mata tidak memiliki pengaruh pada manusia itu sendiri, melainkan rasa ingin tahu itu tersebut menjadi langkah awal bagi manusia untuk mengetahui kebenaran sesuai dengan teori filsafat bahwa manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Karena kompleksitas yang ada pada alam semesta ini membuat manusia senantiasa ingin mencari tahu yang sesungguhnya. Dalam dunia pendidikan, pengetahuan dan nilai sangatlah penting bagi setiap individual, karena pengetahuan dan nilai yang dimiliki seseorang sangatlah menentukan sejauh mana perkembangan cara berpikirnya. Nah, untuk itu pengertian dari pengetahuan sendiri yaitu pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yakni science, yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja scire yang berarti mempelajari, mengetahui. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Menurut Ngatimin pada tahun 1990, pengetahuan adalah sebagai ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari, dan mungkin ini menyangkut tentang mengingat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal yang terperinci oleh teori, tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai. Menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui seseorang dari mempelajari, mengetahui, dan pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber seperti media massa, media elektronik, buku, koran, dan lain sebagainya. Pengetahuan juga mempunyai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan itu sendiri. Salah satunya seperti faktor umur, pendidikan, kemudian pengalaman seseorang, atau yang lainnya. Umur seseorang dapat menentukan tingkat kematangan cara berpikir seseorang, dan umur juga menentukan sejauh mana pengetahuan yang dimiliki. Begitu juga dengan pendidikan dan pengalaman yang sudah ditempuhnya. Banyak orang yang berpikir bahwa pengetahuan seseorang itu lebih tinggi apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi juga. Tapi sebaliknya, jika orang itu tidak menentukan tingkat pengetahuan yang dimilikinya ataupun pendidikannya itu rendah, maka pengetahuannya rendah. Sebab untuk menentukan pengetahuan seseorang tidak bisa dilihat cuma dari pendidikannya saja, karena tingkat umur dan pengalamannya juga sangat berpengaruh akan pengetahuan yang dimilikinya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa banyak masyarakat di sekeliling kita yang masih kurang pengetahuannya, terutama dalam segi pendidikan.
banyak yang berpandangan dan berpendapat, khususnya orang desa dan pedalaman, bahwa pengetahuan yang luas hanya dimiliki oleh mereka yang sekolah tinggi. Sedangkan mereka yang tamatan SD, SMP, SMA cuma dianggap kemampuan dirinya hanya sampai sebatas di situ saja. Mereka tidak pernah berpikir bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang luas ada berbagai cara di dunia ini. Apalagi ditambah sekarang zamannya sudah semakin canggih dan modern. Untuk mendapatkan atau menambah pengetahuan, kita bisa memanfaatkan teknologi dan media massa. Sekian dari saya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai syarat-syarat pengetahuan. Ada 4 syarat-syarat pengetahuan. Yang pertama adalah sistematis, logis, objektif, dan juga prediktif. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis ataupun mempunyai bentuk susunan yang jelas, teratur, dan juga berurutan. Ataupun yang sederhana biasa kita sebut sebagai step by step. Contohnya dalam sebuah sistem ataupun struktur organisasi, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggota. Seperti halnya kita mempelajari suatu ilmu, kita harus berlaku sistematis. Mulai dari kita, contohnya ilmu nahwu. Kita harus mengetahui apa itu ilmu nahwu, isi-isi yang terkandung di dalamnya, dan juga mulai dari hal yang pertama, seperti itu. Yang selanjutnya adalah logis, masuk akal, ataupun hal yang bisa diterima oleh akal. Jadi contohnya, mengapa sungai itu kering? Karena sekarang musim kemarau. Nah, selanjutnya adalah kenapa kamu menangis? Karena dia bersedih, seperti itu. Yang selanjutnya adalah objektif, adalah pernyataan mengenai keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan ataupun pendapat pribadi. Contohnya si A pantas menjadi klub ataupun ketua dari forum debat bahasa Arab. Dikarenakan apa? Nilai-nilainya dalam bahasa Arab yang bagus. Dia pandai dalam berbicara bahasa Arab dan lahjahnya bahasa Arab. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah prediktif, ataupun memprediksikan ataupun memperkirakan sesuatu. Nah, dalam ilmu pengetahuan, prediksi didasarkan pada data yang dapat dipercaya kebenarannya. Seperti contohnya perakiraan cuaca dari BMKG untuk wilayah sekitar Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Macam-macam ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan murni yang dibedakan dengan ilmu pengetahuan terapan. Kita harus bisa membedakan di area ilmu pengetahuan kognitif dan ilmu pengetahuan sebagai aplikasi. Ilmu pengetahuan murni terdiri dari ilmu logika dan matematika, sedangkan ilmu terapan adalah ilmu-ilmu empiris seperti kimia, biologi, fisika, ekonomi, psikologi, dan juga ilmu-ilmu sosial lainnya juga termasuk dalam ilmu pengetahuan terapan. Tentu saja ilmu pengetahuan terapan memerlukan ilmu pengetahuan murni sebagai forma logisnya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan terapan dapat memberikan justifikasi empiris terhadap ilmu pengetahuan murni. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang berorientasi untuk menemukan hukum-hukum dan menemukan ilmu pengetahuan yang berorientasi dalam ilmu-ilmu empiris seperti kimia dan fisika. Ilmu tersebut dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun. Sementara ilmu pengetahuan seperti geografi dan ekonomi lebih mendeskripsikan kejadian lokal yang bersifat partikular. Yang ketiga adalah distingsi antara ilmu alam dan ilmu sosial. Teori pengetahuan. Menurut aliran idealisme, teori pengetahuan itu sendiri merupakan suatu argumentasi tentang sumber, batas, dan objek pengetahuan. Kebenaran tentang pengetahuan itu tergantung kepada koherensi pada kebenaran terdahulunya. Menurut aliran realisme, kebenaran tentang pengetahuan
tergantung kepada kesesuaian antara tanggapan atau bayangan dalam kesadaran dengan objek yang menjadi sumber dari tanggapan itu. Menurut pragmatisme, teori pengetahuan itu tidak lain hanyalah sebagai teori yang hanya untuk dilakukan. Kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ialah sebuah teori atau ide yang cocok untuk dipraktekkan. Setelah praktek itu nantinya akan muncul suatu hasil yang konkret. Kemudian teori nilai adalah suatu argumentasi tentang dunia makna yang diciptakan manusia secara manusiawi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui. Kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui itu berkenaan dengan hal mata pelajaran. Ada banyak pendapat tentang pengetahuan menurut para ahli. Menurut Pujawijana 1983, pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera, dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan. Setelah melakukan penginderaan itu sebuah objek tertentu. Menurut Ngatimin 1990, pengetahuan ialah sebagai ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari, dan mungkin ini menyangkut tentang mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dan hal yang telah terperinci oleh teori. Tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai atau pas, jadi tepat pada sasarannya. Menurut Nato Atmojo tahun 2007, pengetahuan adalah hasil dari mengerti. Mengerti ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, indera perasa, indera peraba, dan lain sebagainya. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan itu merupakan segala sesuatu yang diperoleh atau didapat dari persentuhan antara panca indera manusia dengan objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, meraba, dan masih banyak lagi yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Pengetahuan dalam pandangan filsafat memiliki 3 teori, yakni teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Kemudian kita berlanjut kepada cara untuk mendapatkan pengetahuan. Dari berbagai macam cara yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan,
sepanjang sejarah dapat dikelompokkan menjadi dua. Apa saja? Yakni cara tradisional dan cara modern. Yang pertama adalah cara tradisional dalam mendapatkan pengetahuan. Cara untuk mendapatkan pengetahuan pada periode ini dilakukan sebelum ditemukannya cara ilmiah yang meliputi beberapa. Yang pertama adalah dengan cara coba-coba, trial and error, mencoba dan gagal, coba gagal, coba gagal, coba gagal, coba dan berhasil. Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan untuk gagal. Kita harus berani untuk gagal, coba gagal, dan setelah itu memungkinkan untuk kita itu mendapatkan hasil yang memuaskan atau yang sesuai dengan yang kita harapkan, dan kebenaran itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian cara yang kedua adalah cara kekuasaan atau otoritas, di mana pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pada otoritas atau kekuasaan, baik itu tradisi, otoritas pemerintah, otoritas pemimpin agama, maupun ahli ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, hal ini dilakukan dengan mengulang kembali pengalaman yang kita peroleh dalam memecahkan permasalahan yang pernah dihadapi pada masa lampau atau masa lalu. Kemudian setelah cara tradisional, kita beralih ke cara modern dalam memperoleh pengetahuan. Nah, dalam cara modern ini kita memperoleh pengetahuan itu melalui cara yang sistematis, logis, terstruktur, dan ilmiah, dengan cara melakukan penelitian ilmiah dengan cara yang ilmiah. Kemudian kita beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Nah, pendidikan ini berarti adalah sesuatu yang diberikan oleh orang kepada orang lain untuk tujuan memberikan suatu pengetahuan atau informasi, pengetahuan yang baru mengenai suatu hal agar mereka dapat memahami hal tersebut. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah pula mereka menerima informasi. Dan pada akhirnya makin banyak pula informasi yang mereka dapat atau pengetahuan yang mereka dapat dan mereka miliki. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, maka mereka akan terhambat dalam perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan dari pengetahuan yang ada, informasi maupun nilai-nilai akan terhambat, akan sulit untuk dipahami. Yang kedua adalah pekerjaan. Kenapa pekerjaan? Karena lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman yang baru dan pengetahuan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah umur. Dengan bertambahnya umur seseorang, maka akan terjadi pula perubahan pada fisik maupun psikologis atau mental. Pada perubahan fisik,
atau pertumbuhan fisik. Secara garis besar ada 4 kategori. Yang pertama adalah ukuran, yang kedua proporsi, yang ketiga hilangnya ciri-ciri lama, dan yang keempat adalah timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Jadi organ-organnya itu sudah matang. Kemudian pada aspek psikologis atau mental, taraf berpikir atau cara berpikir seseorang akan semakin matang dan dewasa. Kemudian yang keempat adalah minat. Kenapa minat? Karena minat adalah suatu kecenderungan atau keinginan seseorang terhadap suatu hal yang sangat tinggi atau lebih. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal, dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Kemudian yang kelima adalah pengalaman. Kenapa pengalaman? Karena pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya, dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Semakin banyak pengalaman seseorang, maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang mereka dapat. Dan kemudian yang ketujuh, ini yang terakhir, adalah informasi. Kenapa informasi? Karena ketika seseorang mendapat kemudahan atau diberi kemudahan dalam mendapatkan informasi atau memperoleh informasi, maka seorang tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi semakin cepat seorang mendapatkan informasi, maka akan semakin cepat pula mereka akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai dan karakteristik nilai. Nilai dalam bahasa Inggris diartikan sebagai value, nilai dalam bahasa Latin diartikan sebagai valere, dan nilai dalam bahasa diartikan sebagai harga. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian nilai. Yang pertama, menurut Gordon Alford, yang mengatakan bahwa nilai adalah keyakinan seorang dalam bertindak atas pilihannya. Dan yang kedua, menurut Cooperman mengatakan bahwa nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya. Dan yang ketiga, menurut Brammer, ia mengatakan bahwa nilai adalah konsepsi yang membedakan antara individu atau kelompok dari apa yang ia inginkan. Jadi dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai secara umum dapat diartikan sebagai konsep yang menunjukkan pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia. Kemudian tentang karakteristik nilai dan jenis-jenis nilai. Adapun karakteristik nilai di sini ada dua. Yang pertama, nilai objektif atau subjektif. Yang kedua, nilai absolut atau nilai abadi. Nilai dikatakan objektif apabila nilai itu tidak bergantung pada subjek. Begitupun sebaliknya, nilai dikatakan subjektif apabila nilai itu bergantung pada subjek. Yang kedua, nilai absolut atau nilai abadi. Nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai itu berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku selamanya. Itu pun berlakunya kepada siapapun, tidak memandang ras atau kelas sosial. Selain karakteristik dan jenis-jenis nilai yang telah saya jelaskan, di sini nilai juga dikelompokkan menjadi 3 nilai besar. Yang pertama, nilai kebenaran, yang mana dimanapun manusia itu berada, manusia akan menolak kepalsuan. Yang kedua, nilai kebaikan.
yang mana manusia itu mencintai kebaikan, baik cinta kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang ketiga, nilai keindahan, yang mana dimanapun manusia itu berada, apabila mereka melihat sesuatu atau benda yang indah, mereka juga akan merasakan keindahan tersebut. Nah, dari ketiga nilai tersebut ada dalam diri manusia, yang mana manusia itu bersatu dalam karakter, dan manusia mengisyaratkan adanya penggabungan antara akal dan sensasi secara bersama. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.